Selamat malam Jebret Tim, weekend ceria bersama Nesa. FIFA telat merilis nominasi dari FIFA Best. Kalau cewek yang telat sih biasanya suka panik ya. Wow. Telat kayak gue kan biasanya. Belum nikah. Tadi tanya satu datang. Kalau udah married kan senang ya justru. Pikirannya suka kemana-mana deh iya, Panji tuh ya. Iya. Ya kelihatannya sih kalau nominasi ini dilihat-lihat pasti minum ya. kapsul ya, minum kapsul lagi kan. Jamu dipanjang. Kacau. Kalau nggak lancar gila. Oh iya salah ya. Gue nyapuinnya gimana nih? Kacau. Pokoknya ya kelihatannya kira-kira akan didominasi sama City ya Jebret Tim karena treble winnernya di musim lalu. Nah malam ini akan kita bahas langsung, ada Mas Aryo, ada adiknya, ada juga ada Panji Suryono yang udah motorin ya, suruh gue nyapuin, silakan. Nah ini kalau kita ngomongin dari pelatih kayaknya memang sepertinya hampir pasti mutlak ya, karena Pep Guardiola buat treble winners kayaknya memang udah ditunggu-tunggu yang puzzle terakhirnya dia untuk di City yang selama ini dicari-cari. Bisa nggak sih lo sama tim lain selain Barcelona untuk menjadi juara Champions League sekaligus di tahun itu juga treble winners? Apakah ini memastikan tidak ada lagi yang bisa menggeser dia di nominasi ini? Ya karena si Guardiola kan udah dinominasikan dalam 3 dari 4 tahun terakhir ya. Beberapa tahun terakhir tuh dia kalah lawan Scaloni, Thomas Tuchel, habis itu satu lagi Jurgen Klopp. Jadi memang saingan dia tuh there and thereabout di atas itu. Dan untuk sekarang dia akhirnya memenangkan treble, yaitu bukti bahwa apa yang telah dia bangun di City sekarang ini ya akhirnya berbuah dari setelah bertahun-tahun itu. Akhirnya dia menuju puncak dari yang terbaik. Dan kalau kita lihat saingan-saingan aja emang nggak ada yang ini ya. Siapa yang bisa Let's lawan? face it lah, siapa? Siapa? Simone. Harusnya Angel lah, Angel. Mas Aryo dong. Simone Inzaghi juara Serie A aja enggak. Xavi Masuk juara final champion tapi. Iya. pasti juara Champions ya. So kalau ngomongin dominasi ya nggak ada ya. Either kayak di Italia kan si Simone apa dia Coppa ya? Si Italia Coppa tapi Spalletti menangin Liga. Jadi in between aja nggak ada yang benar-benar ngambil 3 gelar kayak si Pep sekarang. Kenapa Scaloni udah nggak masuk lagi ya? Udah kejauhan ya tahunnya dari Piala Dunia kemarin ya? Iya. Udah kejauhan nggak akan bisa dihitung. Parameternya memang udah lewat dari Piala Dunia. Dan kalau kita ngelihat kan sebenarnya bukan treble doang, dia quadruple ya, dapat Piala Super kan. Jadi sebetulnya ya 4 trofi, ya mau ngelawan siapa lagi gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi apapun lah, prestasi dia dapat semuanya, the way he play juga dia dapat semuanya. Ya udah komplit lah, dan para pemainnya yang kesebar di best player-nya juga ngebuktiin kan bahwa tim ini solid, bukan satu doang yang oke gitu, tapi pelatih dan seluruh komponen timnya. Tapi kan yang kita menjadi pertanyaan adalah berapa tahun terakhir atau 5 tahun terakhir selalu katanya dia sering overthinking gitu kan. Apakah dengan otomatis datangnya Haaland, orang selalu bilang dia puzzle pelengkap, tapi kan sebenarnya jauh dari itu juga. Di luar Haaland nggak selamanya menjadi puzzle pelengkap otomatis langsung juara kan. Ada juga gebrakan yang dilakukan dengan rotasi tetap dilakukan, terus juga perubahan dengan box di tengah itu kan. Menurut lo apa masih menjadi kunci dia akhirnya bisa mencapai treble winners impiannya ini di City? Pelengkap, tapi bukan juga dikatakan bahwa karena Haaland ini dia udah treble, enggak juga kan, gitu. Justru rekor-rekor yang individualnya Haaland itu yang bisa lengkapin dia di level domestik, menurut gue itu yang lebih kena kehadiran Haaland. Kalau kita bicara nggak ada Haaland, sebelumnya kan juga mereka cetak gol juga banyak juga kan, tanpa striker pun mereka juga selalu bisa menjadi juara juga di liga juga, bisa juara di apa. Padahal Haaland juga di final nggak ngapa-ngapain gitu, saya nggak begitu. Banyak pertandingan banyak penting yang dia termasuk semifinal kan. Iya, semifinal juga. Ya, nggak itu. Jadi gue nggak ngelihat dia sebagai faktor krusial di treble winners ini gitu. Tapi on course menuju sananya, ya dia bisa dikatakan sebagai salah satu yang oke gitu. Ya kayak Jurgen Klopp lah, dia hampir ke 4 kompetisi kan, hampir bisa menjadi juara, tapi akhirnya kan kalah juga kan. Sebetulnya jadi kan lo nggak bisa melihat satu orang itu pengaruhnya. Kalau lo di finalnya gagal ya, tapi pemain lain bisa step up. Yang kayak lagi di speech-nya kan. Si Rodri kan ditanya kan, lu gimana lu abis bisa memenangin champion ini? Ya kalau si Haaland nggak bisa mengerjakan tugasnya, ya kita sebagai pemain lain harus siap untuk bisa ngebantu itu. Dan as a collective unit, ya City bisa ngebuktiin itu. Dan kalau kita lihat kan siapapun ya, kalau kita pernah lihat wawancaranya si Mourinho, dia bilang kan investment yang paling penting dari City, apa yang bisa dibangun oleh Pep Guardiola. Ya pemain-pemain itu didatangin sebagai investment, walaupun nggak langsung bagus di tahun pertama. Salah satunya si Grealish kan juga kita lihat tahun pertama dibully mulu kan, tapi baru di tahun keduanya evolve menjadi pemain yang luar biasa. Semuanya itu memang butuh waktu untuk Guardiola ngebuktiin bahwa tim ini gue bisa jalan. Tapi kalau ngeliat bagaimana City turbulence-nya, lo melihat gebrakan ini
apa ya, akhirnya menjadi tren nggak sih ketika akhirnya dia bikin box yang John Stones dimajuin ke gelandang bertahan, tapi mendadak semuanya jadi pada ngikutin, walaupun kalau kata siapa ya waktu itu ya, kata Best ya, ini sebenarnya udah ada di tahun jebot, sekarang kayak tren lagi nih taktik kayak gini nih. Iya, dia kan ketika kita tahu Pep pertama muncul ya tahun 2011 ya Mas Aryo ya, bersama tim Barcelonanya ketika itu ya, dia kan waktu itu benar-benar juga ngegebrak ya, ngegebrak sepak bola dunia lah dengan gaya bermain dia. Nah, kita bicara sekarang 14-13 tahun setelah dia pertama di Barcelona itu dia muncul, dia masih bisa menemukan cara untuk reinvent timnya ya. Dalam beberapa tahun terakhir kita lihat kan dia udah nyoba-nyoba ya, pertama sama generasinya si Zinchenko, habis itu Kyle Walker taruh di tengah dan lain-lain. Akhirnya itu menjadi template yang kayaknya diikutin banyak pelatih lain. Tapi si Guardiola ini dia bisa perfected it gitu, dia bisa menyempurnakannya, dia bisa membuat ya akhirnya kita lihat dia mainkan kayak Akanji sebagai gelandang tengah, si Duke Guardiol juga dicoba di sana. Kalau dari back kanan ya masih Walker dan lain-lain. Tapi kita lihat ini memang adalah bukti bagaimana Pep masih bisa reinvent his style of management, his style of playing, walaupun dia nggak necessarily kayak Ferguson dulu ya, Ji ya, di mana Ferguson kan sering ganti number 2-nya untuk memberikan masukan-masukan lain kepada dirinya. Kalau si ya oke, Pep kita tahu dia kehilangan Arteta dan lain-lain, tapi nggak sebanyak itu pergantiannya. Dan dengan apa yang dia lakukan sekarang, menurut gua ya emang udah selayaknya dia dapat penghargaan itu. Udah bukan selayaknya lagi, udah pasti dapat penghargaan ini karena sudah udah nggak bisa diperdebatkan lah ya. Ya kalau Pep emang kayak udah mutlak lah pelatih. Nah kalau pemain ini masih jadi perdebatan, Ji. Ya pemain sebenarnya perdebatan sedikit, tapi kita sebelum ke pemain yang menjadi layak mendapatkan penghargaannya, justru siapa yang layak ada di nominasi ini menurut kalian? Ada yang bilang mungkin Kvaratskhelia atau mungkin siapa? Declan Rice. Ya mungkin Declan Rice karena membawa juara West Ham kali ya. Tapi Declan Rice kan bawa West Ham juara conference itu juga masih second tier, third tiernya Eropa sih kalau buat gue juga nggak layak ya, maksudnya udah ada di sini sekarang. Kalau di bandingan yang lainnya ada di situ sih ya nggak layak ya. Cuman kalau kita ngelihat lagi-lagi ya individual brilliance, kalau gue ngelihat Declan Rice lebih pantas dibandingkan Brozovic. Brozovic kan menurut gue ya nggak sekrusial itulah perannya di ya, walaupun di beberapa pertandingan krusial, tapi kan ya naik turun nggak selalu bagus terus penampilannya. Tapi kan levelnya Liga Champions nggak sih bandingin sama Conference, jauh nggak sih? Enggak, Brozovic masuk kan juga karena dia di Nations League Final kan dia man of the match ya, walaupun kalah. Itu karena itu juga. Dan ini kan milih national team coaches sama national team captains juga, mungkin itu jadi pertimbangan. Padahal kalau dilihat dari klub, fans juga 25% bobotnya. Padahal kalau lihat di klub ya sebenarnya dia juara Super Copa sama Copa ya, Ji. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau apakah itu bukti bahwa individual Brozovic pantas disandingkan dengan nama-nama itu ya? Belum juga sih. Kalau Kvaratskhelia secara individual tapi di tengah musim terakhir juga dia mulai menghilang, bahkan di laga-laga sekarang aja kayaknya belum kan begitu ini banget kan. Lu kalau ngelihat kayak Napoli sebagai tim yang one off aja menjadi juara gitu, ya kayak Leicester gitu ya, pada waktu itu ya mungkin kita ngeliat Vardy ya cocok ada di situ, momentumnya ada pada saat itu gitu ya. Kalau sekarang ya Kvaratskhelia juaranya Napoli ya perannya besar juga gitu. Ada Osimhen di situ, ada Kvaratskhelia ya, dua pemain inilah yang betul-betul buat di lini dobraknya si Napoli ini yang luar biasa. Jadi kalau kita ngelihat parameternya mereka kontribut apa di Serie A ya cukup besar gitu ya. Walaupun kalau kita bicara di level kontinental ya mentok juga di peringkat final. Nah, itu dia kan pembanding utamanya apa yang dia lakukan di level Eropa. Sebenarnya Napoli kan juga nggak terlalu berbicara ya kemarin ya. Lawan Milan nggak ngapain kan. Di saat mereka banyak dijagokan orang untuk lolos kan, malah mereka bahkan siapa yang bilang ini otomatis merem final gitu kan. Melihat dia performanya di Serie A, di Serie A-nya juga agak mulai turun, di Eropanya juga mulai turun. Nah, kalau dari sisi pemain terbaiknya gitu kan, kemarin selalu yang keluar kan nama Mbappe, Haaland sama Messi, terus juga sempat ada KDB juga muncul juga gitu. Nah, gue kemarin sempat di UEFA bilang kalau Haaland layak ada di sana karena dia di Eropa hitungannya Champions League sama di Liga lebih masuk akal. Tapi kalau di FIFA layak nih atau Ballon d'Or karena secara internasional Messi di Piala Dunia dan sekarang yang bikin FIFA kan, kayaknya lebih masuk akal Messi yang menang. Lo melihat ada nggak chance untuk Messi untuk digusur sama pemain lain, Mas Aryo atau Fedzi, siapa nama lain? Coba deh lihat lagi deh.
kan kalau UEFA tuh Gue kan akhirnya gue ngulik nih Ji, gue kulik bukan time, ini. time frame-nya apa nih? Ternyata 19 Desember Setelah Piala Dunia. sampai 20 Agustus. Yang mana tuh yang UEFA? Ini. Oh ini. Ini tuh 19 Desember sampai 20 Agustus. Wah, Baru aja berarti 1 hari setelah Piala Dunia, emang perhitungan Piala Dunia ya kemarin Messi menang itu masuk ketika dia menjuarai Piala Dunia kemarin. Perhitungannya itu dari Agustus sampai November atau Desember musim kemarin ya. Itu makanya Messi kemarin pas Piala Dunia dapat itu. Sementara sekarang 19 sampai 20 Januari 20 Agustus artinya kan dia nggak dapat apa-apa setelah Piala Dunia. Oke, kalau kita bicara di liga ya dia masih dapat sama Paris Saint-Germain. 16 gol, 16 assist. Di Champions-nya 4 gol, 4 assist. Lalu digabungin juga apa yang dia dapetin di MLS kemarin. Dia bisa membawa ke final, dia bisa menjadi juara, itu tetap masuk di kalkulasinya dia. Jadi kalau gua lihat dari time frame itu, ya jelas Haaland sih yang jauh lebih menonjol dibandingkan dia. Tapi kalau mau dilengkapin nih misalnya dengan penampilan teammate-nya dia, emang kita nggak ngomongin Piala Dunia ya dalam perjalanan menuju Piala Dunia, tapi kalau kita ngomongin gelar yang didapat, Julian Alvarez itu dia menjadi pemain pertama yang menangin Piala Dunia plus jadi treble winners. Itu pemain pertama sepanjang sejarah. Itu kasusnya kayak Jorginho sama Emerson kan, tapi kan mereka nggak menonjol di tim itu. Iya benar Mungkin makanya. bedanya itu. Kalau dapatnya komplitnya ya. Bahkan Tapi di Piala Dunia dia ngaruh lah. dapat River gol-golnya Plate ya juga tahun lalu kan dia sebelum pindah ke Dapet City ya. kan dapat juara juga sama River Plate kan. Artinya banyak banget. Tapi kalau melihat dari timeline-nya kayak jadi nggak adil nggak sih sebenarnya? Maksud gue berarti chance untuk Messi untuk juara menurut lo hilang tuh Fir karena timeline itu karena kan kemarin UEFA udah kalah apa satu-satunya chance Messi menang untuk di Ballon d'Or. Kecuali yang milih dia nggak ngeliat timeline ya. Yang milih dia nggak ngeliat timelinenya ini. Pokoknya dia kan asal milih Messi. Mereka masih berpikiran. Tapi kan yang milih voting by kapten sama pelatih timnas doang. ya, Ya? kapten. Jurnalis nggak sama sekali. Ada media, ada voting. Oh, masih ada chance, Ke publik masih juga. ada chance. 25% semuanya. Iya. Dan kalau emang itu tadi romantism dari Messi menjadi juara aja di Qatar itu bisa aja orang ya udahlah cuman beda sehari ini. Apalagi respect dari para kapten dan juga pelatih kan melihat kecuali ngelihat momentumnya Haaland yang menangin awards demi awards kemarin itu top scorer dan lain-lain walaupun kita ngomong emang in the big games ya dia menghilang kan nggak kayak Messi kebalikannya tapi kalau misalnya ngomongin for the last season 6 bulan itu ya emang sih dia drop ya, cuman kan kalau ngomongin the whole trend dia pasti masih diunggulkan Nah juga. yang di sini yang bikin agak rancu karena time frame-nya beda-beda terus di yang 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu gue lihat tuh April sampai Oktober. Lalu ada time frame yang tadi gue bilang Agustus sampai Desember yang tahun lalu ketika Messi juara. Lalu sekarang Desember sampai ini kan beda-beda time frame gitu. Jadi orang lihatnya kan mikirnya kan selalu Juni ketemu Juni kan orang selalu berpikirnya kan gitu ya. Satu musim lah kalau nggak Agustus ketemu Agustus gitu satu musim. Tapi di sini karena beda-beda ya kalau orang jadi misleading jadi nggak ngelihat time frame-nya bisa jadi arahnya ke Messi lagi gitu. Cuma tapi berarti kalau seandainya kalau Mas Aryo bilang benar itu time frame-nya begitu dan Messi ntar juara, berarti akan jadi banyak pertanyaan dong. Iya, apakah harusnya. ini Messi anak emas FIFA atau memang faktor respect itu akhirnya untuk membuat Messi juara gitu ya nanti? Ya kecuali mereka merasa kalkulasinya di Paris Saint-Germain, lalu apa yang dia berikan di Inter Miami itu jadi salah satu parameter. Lalu berapa uji coba Argentina menuju sini, dia juga enggak lah, nggak mungkin lah. Ya gue jadi kan orang lihatnya ya cuman itu parameternya. Kalau kita ngelepas 18 Desember ke belakang, artinya kan Piala Dunia itu nggak masuk. Kalau dia sampai menang juga, ya gue rasa orang nggak ngeliat time frame jadinya karena berpikir Piala Dunia masih masuk berkaca pada tren-tren sebelumnya adalah seperti itu. Sebenarnya bukan anak emas FIFA juga, tapi lebih kayak fanboy-nya Messi aja yang kebanyakan semua. Jadi milih dia in relatif bahwa mereka nggak memperhatikan itu bahwa ini dilihat setelah Piala Dunia mereka nggak menganggap itu jadinya. Ya kita lihat nanti di pagelaran FIFA Player of the Year Awards ini apakah benar Messi bisa menjadi juara kembali setelah mungkin orang mengharapkan dia dengan Piala Dunianya dan ini menjadi mungkin penghargaan terakhir buat dia atau justru ini akan menjadi akhir dari nama Messi di penghargaan seperti ini mengingat tadi ada time frame yang Mas Aryo bilang ternyata melewati kalender dari Piala Dunianya justru hitungannya cuma dia juara sama PSG sama Inter Miami yang kalau dibandingin sama Haaland udah pasti jauh banget mengingat treble winners dan lain-lain. Kita lihat nanti Messi atau Haaland atau justru ada nama kejutan lain atau Mbappe atau KDB yang bisa mengalahkan nama-nama itu. Ya, Nes? Yes. Dan Jebret Tim kita masih punya bahasan lain yang nggak kalah seru. Jadi kalau penasaran kita lanjut ke next episode ya.